Pemirsa, terungkapnya pembunuhan berantai yang dilakukan tersangka Slamet Tohari alias Mbah Slamet berawal dari laporan hilangnya salah satu korban berinisial PO. Korban sempat mengirimkan pesan terakhir kepada sang anak yang menjadi petunjuk utama terbongkarnya kasus pembunuhan sadis dukun pengganda uang di Banjarnegara ini. Hilangnya PO, pria asal Sukabumi, Jawa Barat, menjadi kunci terbongkarnya aksi sadis dukun pengganda uang asal Banjarnegara Slamet Tohari. PO sempat mengirimkan pesan terakhir kepada sang anak yang menjadi petunjuk utama terbongkarnya kasus pembunuhan berantai ini. Polisi mengatakan tersangka Slamet Tohari atau Mbah Slamet membunuh PO dengan air minum yang dicampur racun ikan dengan dalih ritual. Saudara PO yaitu korban ini mendatangi tersangka sendirian dengan menggunakan mobil wuling warna hitam. Kemudian tanggal 23 sampai di Banjarnegara, kemudian memberikan pesan WhatsApp ke adiknya GE, yaitu adiknya Gledes. Isinya itu bahwa dalam pesan WhatsApp itu, saya bacakan Mbak ini WhatsApp-nya. Ini di rumahnya Pak Slamet Dukun. Buat jaga-jaga, kalau umur ayah pendek, misal ayah tidak ada kabar sampai hari Minggu, langsung saja ke lokasi bersama aparat. Gledes tahu kok rumahnya. Dari situlah Mbak, kami mengembangkan kasus ini berdasarkan WhatsApp yang ada dari anaknya. Kemudian kami mencari siapa yang di WhatsApp ini, sehingga terungkaplah bahwa ditemukanlah ayahnya, yaitu Parianto ini telah meninggal dunia, dikubur di Jalan Setapak menuju hutan, yaitu di daerah Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku membunuh korban PO karena kesal sering ditagih oleh korban yang sudah menyetorkan uang senilai 70 juta rupiah. Saat itu, korban dijanjikan uangnya bisa berlipat menjadi 5 miliar rupiah, namun tak kunjung mendapatkan hasil. 70 ya. Juta. Itu 70 berangsur-angsur atau langsung 70? Angsur-angsur. Berangsur-angsur. Pertama ya. berapa? Pertama 20. Terus ada lagi 10 gitu. 10 sampai 70 ya? Iya, sampai segitu. Terus yang dijanjikan digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar enggak. Dari pendalaman yang dilakukan polisi, tersangka akhirnya mengakui terdapat korban lain selain PO yang ia kubur di kebun milik tersangka. Berbekal pengakuan pelaku, polisi dibantu tim SAR melakukan penggalian tanah dan menemukan kerangka manusia dan jasad yang masih setengah utuh dimasukkan kantong jenazah. Kami terus melakukan investigasi terhadap tersangka. Pukul 11 kami berangkat ke TKP kembali bahwa dia telah membunuh 9 orang. Jadi semuanya total 10 orang Mbak yang dibunuh. Antara mayat dengan mayat satunya itu ada yang satu lubang, itu ada laki dan perempuan tertumpuk. Jaraknya ada 1 meter, 1,5 meter Mbak antara mayat-mayat tadi itu yang kami temukan. Sementara psikolog forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan ada kemiripan kasus Mbah Slamet dengan Wawon CS. Oleh karenanya, Reza menyebut kasus Mbah Slamet di Banjarnegara ini merupakan bentuk serial killer atau pembunuhan berseri. Nah, dengan memperhatikan jumlah korban, masa jeda, dan lokasi kejadian, maka kita sekali lagi bisa katakan baik kasus Wawon maupun kasus di Banjarnegara ini merupakan bentuk serial killer atau pembunuhan berseri. Saya khawatir ada unsur peniruan ya. Belum hilang dari ingatan kita kasus Wawon. Bagaimana Wawon dan kawan-kawan melakukan pengelabuan, tipu muslihat terhadap korban. Kemudian korban setelah berhasil ditipu oleh dia langsung dihilangkan dengan cara dibunuh. Apakah situasi serupa juga ditiru oleh pelaku kejahatan di Banjarnegara? Itu silakan investigasi oleh pihak kepolisian. Polisi juga turut menangkap tangan kanan Mbah Slamet berinisial BS yang bertugas mengiklankan pelaku Mbah Slamet sebagai pengganda uang lewat media sosial. Sejumlah barang bukti disita, diantaranya uang mainan, racun ikan yang digunakan untuk membunuh korban, dan pakaian yang dikenakan korban. 2 pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan MGN.